kasih Bapak Dean atas paparannya terkait aplikasi Moodle. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian acara terkait penjelasan terkait panduan teknis pada masing-masing bidang lomba, di mana untuk bidang lomba pertama, bidang IPA akan disampaikan oleh Bapak Riser Fahdiran. Kepada Bapak Riser, disilakan. Ya, terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Iren, Ibu Koordinator Sains, Ibu Elsie, dan beserta jajaran, serta Bapak Ibu dari unit masing-masing. Perkenankan saya memaparkan untuk pembahasan mengenai cabang ajang ilmu pengetahuan alam jenjang SD tahun 2025. Secara prinsip, tahapannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsie, kita ada 3 tahapan, OSN tingkat kabupaten, lalu provinsi, dan nasional, yang masing-masing berjenjang dengan ketentuan dalam konteks persyaratan peserta. OSN kabupaten kota nanti diikuti oleh peserta tentunya warga negara Indonesia, kelas 4 atau kelas 5, dan satu sekolah mengirimkan maksimum 5 siswa atau 5 peserta didik, ya 5 murid. Dan itu jika dia lolos ke tingkat OSN provinsi, maka ada ketentuan kembali lolos seleksi di OSN kabupaten kota. Setiap kabupaten kota akan diwakili oleh 5 orang siswa atau peserta didik dengan batasan satu sekolah maksimal 2 orang per bidang. Artinya kalau di OSN kabupaten kota memang dikirimkan 5 dari sekolah, kalaupun 5-5-nya lolos ke OSN provinsi, maka hanya 2 siswa atau 2 peserta didik yang bisa mewakili sekolahnya untuk level provinsi. Selanjutnya, untuk OSN nasional adalah peserta yang lolos seleksi OSN provinsi dengan ketentuan jumlah peserta totalnya adalah 115 peserta, di mana di dalamnya ada komponen peserta dari ranking nasional, serta peserta afirmasi dari perwakilan provinsi ataupun Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Untuk bidang IPA, silabusnya seperti yang tertera ada 13 topik. Silabusnya dapat diunduh di laman Puskesmas dan juga materi-materi rinciannya. 13 topik ini pada dasarnya terbagi dari 2 aspek, yaitu aspek mata pelajaran IPA dalam konteks biologi dan juga dalam konteks fisika. Lalu untuk soal, jenjang OSN kabupaten kota terdiri dari 60 soal pilihan jamak, waktunya 60 menit dengan kategori 20 soal mudah, 20 soal sedang, dan 20 soal sulit. Dan di OSN tingkat provinsi terdiri dari 30 soal isian singkat. Nah, ini ada 15 soal mudah, 10 soal sedang, 5 soal sulit, waktunya juga 60 menit. Untuk siswa yang lolos ke tingkat nasional, nantinya akan ada 3 tes, yang mana teori 1 dan teori 2 itu dilaksanakan di hari pertama, 60 soal pilihan jamak, 12 soal uraian untuk teori 2, dan ada observasi. Nah, observasi ini ada 20 soal bentuknya uraian setelah mengamati atau mengobservasi video yang akan disampaikan oleh panitia dan juri dalam hal ini. Masing-masing tes tersebut memiliki waktu teori 1 60 menit, teori 2 90 menit, dan mohon maaf ini bukan eksplorasi ya, tapi observasi 120 menit. Di sisi lain, setiap jenjang punya sistem penilaian yang berbeda-beda. Untuk OSN kabupaten kota, karena bentuknya adalah pilihan jamak, diberlakukan sistem minus, yaitu jika nilainya benar atau jika jawabannya benar, nilainya dikalikan plus 4, jika salah dikalikan minus 1, dan jika tidak menjawab nilainya 0. Dan masing-masing soal punya bobot sesuai yang tadi disampaikan, ada mudah, sedang, dan sulit, bobotnya 1, 1,25, dan 1,5.
Di OSN tingkat provinsi, tidak lagi menggunakan sistem minus, tapi benar +1, salah 0. Dengan bobot mudah, sedang, dan sulit seperti tertera. Di OSN nasional, kompilasi dari OSNK dan OSNP kita berlakukan kembali. Ada sistem minus, ada soal uraian, dan ada soal observasi tentang video yang tadi sudah disampaikan. Nah, penilaian akhir dari sistem pada tingkat nasional yaitu nilai tes teori sebesar 30% untuk teori 1, nilai tes teori 2 30%, dan nilai tes eksperimen atau observasi dalam hal ini adalah 40%. Nanti kita kompilasi oleh juri, baru didapatkan nilai akhir untuk pemeringkatan. Nah, pelaksanaan seperti dari tadi juga sudah disampaikan, untuk OSNK metodenya daring ataupun semi daring jika diperlukan. Lalu sistemnya ANBK, begitu juga di provinsi. OSN nasional seperti tadi disampaikan oleh tim oleh Pak Dean menggunakan platform Moodle secara daring juga. Terima kasih. Demikian paparan dari IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fitria. Terima kasih Pak Riser telah memaparkan untuk bidang IPA. Selanjutnya Bapak Iwan Purwanto akan menyampaikan untuk bidang lomba IPS. Kepada Bapak Iwan, disilakan. Kedengaran suara saya? Ya, terdengar Pak. Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Puspresnas sekaligus PLT BPTI, Bu Dr. Iren, dan berikut jajarannya, teman-teman panitia di kegiatan Olimpiade Nasional Indonesia. Izinkan saya memaparkan sosialisasi terkait dengan Olimpiade Sains IPS SD. Kelihatan ya paparannya? Kelihatan ya? Kelihatan paparannya? Sudah, Pak. Baik, Bapak dan Ibu semua yang hadir di sosialisasi kali ini, izinkan saya memaparkan bidang IPS SD. Puji dan syukur tentunya kita patut aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bidang kajian IPS adalah gimana? Sudah? Mohon izin. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Saya ulang bahwa alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tahun ini adalah tahun pertama IPS Olimpiade IPS SD dilaksanakan gitu. Kaitan dengan sosialisasi terkait dengan Olimpiade IPS SD tidak berbeda jauh dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rister di Olimpiade IPA, bahwa ada tahapan pelaksanaan OSN 2025, yaitu adalah tahapannya dimulai dari OSN tingkat kabupaten kota, dilanjutkan ke OSN tingkat provinsi, selanjutnya OSN tingkat nasional. Nah, ada pun beberapa persyaratan kaitan dengan OSN tingkat kabupaten adalah secara umum bisa digambarkan adalah sebagai warga negara Indonesia, peserta adalah merupakan siswa kelas 4, 5 SDMI atau sederajat. Yang kedua adalah satuan pendidikan
hanya boleh maksimal mengirim 5 peserta per bidang. Selanjutnya, untuk tingkat OSN provinsi adalah yang lolos seleksi OSN tingkat kabupaten kota. Maksimal 5 peserta per kabupaten kota, salah satu sekolah maksimal 2 orang per bidang. Artinya, jika dari sekolah itu 5-5-nya lolos, maka sekolah tersebut hanya boleh mengirimkan 2 peserta per bidang. Selanjutnya, untuk OSN nasional, yaitu adalah peserta yang lolos pada OS tingkat provinsi. Nah, peserta yang akan lolos tingkat nasional adalah sebanyak 115 peserta, terdiri dari 75 tingkat ranking nasional, 76 ranking nasional, dan perwakilan per provinsi minimal 1 orang dan maksimal 5 orang. Selanjutnya, silabus di dalam OSN IPS SD adalah terdiri dari 2 bagian, yaitu bidang kajian dan lingkup materi. Bidang kajiannya terbagi pada 4 bagian, yaitu penampakan fenomena alam dan sosial dan budaya. Yang kedua adalah keragaman interaksi dan perubahan sosial. Yang ketiga, kegiatan ekonomi, peran dan posisi Indonesia dalam ekonomi global. Yang keempat adalah perkembangan sejarah Indonesia. Nah, lengkapnya Bapak dan Ibu semua bisa lihat dari panduan silabus yang ada di laman Presnas. Selanjutnya, untuk soal kabupaten kota terdiri dari 60 soal pilihan jamak, yang bentuk atau jenis pilihan jamaknya terdiri dari pilihan jamak biasa dan pilihan jamak kompleks. Dari 60 soal tersebut terdiri dari 20 soal mudah, 20 soal sedang, dan 20 soal sulit dengan durasi waktu pengerjaannya selama 60 menit. Selanjutnya adalah untuk OSN tingkat provinsi, ada 40 soal pilihan jamak dengan ketentuan sama dengan kabupaten kota, tetapi jenis dan bentuk soalnya lebih banyak dengan level pilihan jamak kompleks. Dan yang kedua adalah ada 10 soal isian singkat dengan kriteria soal 10 soal mudah, 20 soal sedang, dan 20 soal sulit dengan waktu atau durasi pengerjaan 60 menit. Pada tingkat nasional atau ASN pusat terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah tes teori dengan pilihan jamak, yang kedua adalah tes uraian, yang ketiga adalah tes eksplorasi. Tes teori dengan waktu durasi 60 menit, tes teori kedua adalah 90 menit, dan eksplorasi selama 120 menit. Berikutnya, sistem penilaian pada OSN IPS SD pada jenjang kabupaten kota, pilihan jamak dengan benar ditambah 4 dan salah dikurangi 1, artinya di sini ada sistem pengurangan nilai, dan tidak menjawab adalah 0. Bobotnya adalah mudah 1, sedang 1,25, dan sulit 1,5. Selanjutnya, untuk sistem penilaian pada jenjang provinsi, pilihan jamak benar adalah di 4, dengan nilai 4, salah negatif 1, dan tidak menjawab adalah 0. Yang kedua adalah isian singkat dengan benar 5, salah dan atau tidak menjawab adalah poinnya 0. Bobotnya adalah sama dengan kabupaten kota, yaitu mudah 1, sedang 1,25, sulit 1,5. Di tingkat nasional ada beberapa tes. Yang pertama adalah pilihan jamak dengan konsep yang sama. Yang kedua adalah ada uraian dengan nilai per poinnya adalah 10. Dan yang ketiga adalah eksplorasi, yaitu terdiri dari 4 tema dengan masing-masing nilai adalah 50. Bobotnya adalah 1 untuk mudah, 1,25 untuk sedang, dan sulit 1,5. Pelaksanaan kegiatan Olimpiade IPS SD sama seperti yang disampaikan di awal, yaitu adalah berjenjang di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
Nah, tingkat kabupaten kota dilaksanakan dengan daring menggunakan sistem ANBK yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 12 Juni 2025 atau di hari kedua. Yang kedua adalah pada jenjang provinsi. Nah, jenjang provinsi juga sama dilakukan dengan cara daring, tetapi menggunakan sistem ANBK dengan moda daring yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 atau di hari keduanya, atau disebut dengan hari kedua. Selanjutnya ada OSN tingkat nasional juga dilaksanakan dengan daring dengan menggunakan platform model yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 20 September 2025. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah menjelaskan untuk bidang IPS. Selanjutnya bidang lomba terakhir, bidang matematika, akan dipaparkan oleh Ibu Lukita Ambarwati. Kepada Ibu Lukita disilakan. Baik, terima kasih Mbak Fitria atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terdengar dengan jelas suara saya? Sudah Ibu, terdengar jelas. Ya, baik. Izin share screen. Yang terhormat, Ibu Kepala Puspresnas, sekaligus PLT Kepala BPTI, Ibu Maria Veronica Irene Herjiono, Ibu Kepala Bidang Pengembangan Talenta Puspresnas, Ibu Retno Juni, Ketua Tim Kerja Sains, Ibu Else, Bapak Ibu Kepala Dinas, tingkat provinsi maupun kabupaten kota, Bapak Ibu pembina, dan adik-adik calon peserta OSN tahun 2025. Saya mewakili juri matematika akan menjelaskan terkait dengan materi, soal, dan sistem penilaian yang digunakan pada OSN bidang matematika tahun 2025. Tahapan di OSN tahun 2025 ada 3 tahapan, yaitu OSN tingkat kabupaten kota, kemudian ada OSN provinsi, dan OSN tingkat nasional. Untuk persyaratan peserta, tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bu Elsa, bahwa di OSN kabupaten kota itu warga negara Indonesia, kemudian kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 5 SD atau MI atau yang sederajat, dan masing-masing sekolah itu bisa diwakili oleh 5 orang peserta untuk per bidang. Di OSN provinsi, pesertanya adalah siswa yang lolos ke tingkat OSN kabupaten kota. Kemudian dari masing-masing kabupaten kota nanti akan diwakili oleh 5 orang peserta maksimum. Dengan ketentuan bahwa satu sekolah akan diwakili oleh 2 orang per bidang maksimum. Sedangkan untuk peserta yang OSN nasional, ini adalah peserta yang lolos pada seleksi OSN tingkat provinsi. Dengan jumlah masing-masing bidang 115 peserta yang terdiri dari peserta yang diperoleh dari peringkat nasional dan perwakilan provinsi atau SLN.
Untuk silabus yang bidang matematika ini terdiri dari lima materi, yaitu ada bilangan, aritmatika, geometri, statistika data dan pengukuran, dan kombinatorika. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa mendownload dari web yang ada di bawah ini, di PPTI ya. Kemudian untuk soal di OSN Kabupaten Kota ini terdiri dari 30 pilihan jamak yang terdiri dari 8 soal mudah, 14 soal sedang, dan 8 soal sukar dengan waktu pengerjaan 60 menit. Di OSN tingkat provinsi terdiri dari 20 soal isian singkat yang terdiri dari 4 soal mudah, 8 soal sedang, dan 8 soal sukar dengan waktu pengerjaan 60 menit. Di OSN nasional ada 3 tes yang akan adik-adik lalui, yaitu tes teori 1, tes teori 2 yang akan dikerjakan di hari pertama, kemudian ada tes eksplorasi yang akan dikerjakan di hari kedua. Untuk di hari pertama, tes teori 1 terdiri dari 25 soal isian singkat, tes teori 2, 13 soal urean, kemudian di hari kedua ada soal eksplorasi, itu 6 soal. Untuk waktu pengerjaan, tes teori 1 ini 60 menit, tes teori 2 90 menit, dan soal eksplorasi waktunya 120 menit. Untuk sistem penilaian di OSN tingkat kabupaten kota menggunakan sistem minus. Jadi kalau benar nilainya 4, kalau salah -1 dan tidak menjawab nilainya 0. Di samping sistem minus, kita juga memberlakukan pembobotan penilaian, yaitu soal mudah nilainya bobotnya 1, soal sedang bobotnya 1,25, dan soal sukar bobotnya 1,5. Kemudian di OSN provinsi, untuk penilaiannya adalah benar nilainya 1 dan salah nilainya 0. Juga dilakukan pembobotan, yaitu kalau mudah bobotnya 1, sedang bobotnya 1,25, yang sukar bobotnya 1,5. Di OSN nasional, tes teori 1, kita memberikan nilai benar, itu nilainya 1, dan salah itu nilainya 0. Sehingga maksimum nilainya adalah 25. Di tes teori 2, rentang nilainya dari 0 sampai 3. Sehingga maksimum nilai teori 2 itu adalah 39. Sedangkan di soal eksplorasi, rentang nilainya adalah 0 sampai 6, sehingga nilai maksimumnya 36. Di OSN nasional, nilai total itu diperoleh dari jumlah dari nilai teori 1, nilai teori 2, dan nilai eksplorasi, sehingga nilai maksimumnya adalah 100. Untuk pelaksanaan di OSN tingkat kabupaten kota dilakukan secara daring menggunakan sistem ANBK, moda daring maupun semi daring. Dengan jadwal pelaksanaan untuk yang bidang matematika di hari kedua, yaitu di tanggal 12 Juni 2025. OSN tingkat provinsi dilakukan juga secara daring dengan sistem masih ANBK, tetapi modanya adalah moda daring. Dengan jadwal pelaksanaan untuk bidang matematika itu di hari kedua, yaitu tanggal 7 Agustus 2025. Sedangkan OSN nasional masih menggunakan sistem daring, tetapi menggunakan platform Moodle, dan pelaksanaannya dari mulai 21 sampai dengan 27 September 2025. Demikian penjelasan dari bidang matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.